Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis, Ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna bighadika yawman ma wabghib bighadika haunan ma asa ayyakuna bihabibika yawman ma. Wa qala Allah ta'ala fil ayatil ukhra, asa an tukrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu ma antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, di awal langkah yang paling utamanya marilah saban-saban sari terpuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah kagum usaha ketanya kumpulkan ketanya bersama pada tempat yang sangat mulianya. Siapakah yang mengundang kita pada tempat pada uronyo? So yang undang ketanya truk penuh hana, semua itu adalah dengan sebab kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kami lagi ba Allah, kami mohon ba Allah, semoga sebagaimana barang yang telah engkau kumpulkan akan kami pada hari yang sangat mulia ini, pada masjid yang sangat dicintai ini, maka kumpulkanlah kami ya Allah bersama-sama Rasulullah pada hari akhirat dalam surga Jannatun Naim. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat deringi saling sama-sama kita kirimkan kepada penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada al-sahabat beliau, alim ulama, baik ulama yang mutaqaddimin ataupun ulama yang mutaakhirin yang mu'tabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-170. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-170 yang berbunyi, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampau dalam agama kamu. Ayatnya kejelaskan bagetanyo mufhum daripada kata-kata ya ahli kitab, janganlah kamu melampau pada agama kamu, bahwa legetanyo dalam segala perbuatan, dalam segala bidang gelarang li Allah Subhanahu wa taala untuk memperbuatkan sesuatu dalam hal keadaan melampau. Makna dalam keadaan melampau melampaui batas, berat hati. Contoh, bengoh tak sembahyang cubo hana taweh-weh bak masjid hingga 3 minggu bak masjid laju-laju nan tak zikir tak meratib tak berquran, itu perbuatan yang melampau. Nyandu bak ibadat gelarang. Ataupun katanya melampau dalam berusaha tiura-ura, mulai bengoh minta rezeki sampai teput sembahyang hana, malam kerja lam, singoh kerja lam, lusa kerja lam, terus melampau, itu juga gelarang. Duk beragama gelarang, apalagi dalam bukan masalah agama tapi masalah dunia.
Maka ayat ini dijelaskan bagindannya, janganlah memperbuatkan sesuatu urusan, baik urusan itu dunia ataupun urusan itu akhirat, dengan jalan melampaui batas. Nabi nak pernah getegur sidra orang yang selalu menjaga malam. Sabi gejaga malam, sabi getahajud, sabi getahajud. Maka Nabi geken ba orang tersebut, ya rajulin tahajud, tahajud olehmu, wan naum, dan bermalam tidur olehmu. Si malam tak tahajud, si malam tak tengut, si malam tak tahajud, si malam tak tengut. Bek tak tahajud sabi-sabi, bek tak menjaga sabi-sabi dalam beribadat. Nabi juga pernah gelarang selalu orang yang berpuasa lagi puasa Nabi Daud. Puasa laju-laju, puasa laju-laju, puasa laju-laju. Maka Nabi gelarang orang yang berpuasa sabi-sabi. Uronyo puasa, singoh puasa, puasa sabi-sabi. Begitu juga Sayyidina Umar pernah gepoh manusia dalam masjid tengah dilakukan temayang. Watege kalau tidur manusia bengoh ke temayang, laju-laju ke temayang, seput ke temayang, dalam laju-laju temayang. Oh kalau Sayyidina Umar bengoh pijih dalam masjid, seput pijih dalam masjid, atau pijih dalam masjid, sabi-sabi pijih dalam masjid, sehingga teruk urinau yang ibadat dalam masjidnya. Ya Khalifah Sayyidina Umar, kamu hendak sojuk makanan, lako kamu selalu beribadat dalam masjid. Gecok tongkat di Sayyidina Umar mubam bauleh gedepuk. Menunjuki apa? Jangan melampau dalam beribadat, jangan melampau dalam masalah dunia. Begitu juga getanya Hudayb, khairul umuri awsatuha, kata Nabi. Sebaik-baik urusan sederhananya saja. Ibadat benar, minta nafkah benar, dalam keluarga benar. Sigogota yang mengeleng keluarga, sigogota mitali nafkah, sigogota ibadat. Maka ji Nabi aturkan waktu untuk ibadat 2 jam, untuk minta nafkah 2 jam, untuk keluarga 2 jam. Biar sampai dia katanya, lu tamu kahwin berangkat ke Malaysia jak minta rezeki. Yang melampau dalam minta rezeki, walaupun rezekinya tak kirim kena gampang. Inau getanya 4, anu getanya 4, anu inau. Apakah dia membutuhkan uang saja? Tidak. Juga butuh perasaan, kasih sayang daripada suami yang dicintainya. Kon tajak minta rezeki, wo membulun-bulun, oh tidur 3 wo, itu melampau. Maka di Hudayb yang paling hayu Hudayb dah. Hudayb yang sederhana. Dengan keluarga nam teme wate, dengan minta rezeki meteme, dengan ibadat dengan Allah meteme. Bek sampai dia katanya ibadat tabe-tabe itu sangat gelarang. Ibadat tabe-tabe gelarang, minta rezeki tabe-tabe gelarang. Jak pemain perumah laju-laju pi gelarang. Maka di masjid yu adu wate. Rezeki bermedeme minta, ibadat bermedeme, dalam keluarga juga bermedeme atau bandung. Itulah yang sangat dirindukan oleh Rasulullah. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan sederhana saja. Cukup sederhana urusan. Baik urusan itu dunia, baik urusan itu akhirat, sederhana. Baik melampaui batas. Karena melampaui batas, ramai tengku Yahudi, ramai tengku Nasrani. Di mana perbedaan Yahudi dengan Nasrani? Yahudi orang yang melampaui batas, Nasrani orang yang melampaui batas. Maka sama-sama orang yang melampaui batas. Maka takalan tafsir ayatnya. Ya ahlal kitab, habis tafsir ayatnya selesai. Wahai ahli kitab. So ahli kitab, ahli kitab awak Yahudi dengan awak Nasrani. Awak Yahudi na kitab, awak Nasrani juga na kitab. Maka Allah geken ya ahli kitab, wahai ahli kitab, wahai Yahudi, wahai Nasrani. La taghlu fi dinikum, janganlah kamu melampau dalam agama kamu. Toh perbuatan Nasrani yang melampau dalam agama sehingga awaknya dikira sesat. Ya, nya perbedaan Yahudi dengan Nasrani. Tak udro banding tak lun pun termasuk Yahudi, lun pun termasuk Nasrani. Wahai ahli kitab, Yahudi dengan Nasrani, jangan kamu melampau dalam agama kamu. Apa yang dipubut oleh awak Nasrani sehingga gekel oleh Allah awaknya melampau dalam agama.
mereka melampau dalam mencintai. Awak Nasrani melampau dalam mencintai. Ahbib Nasara 'alal Isa hatta yanzilu manzilata laisa lahu. Orang Nasrani melampau mencintai Sayyidina Isa sehingga Sayyidina Isa itu bukan dikatakan nabi, tapi dikatakan Isa itu Tuhan. Itanya menyokabrak tak cinta lagi hancit. In ta'lu fil ihbab, jika kamu melampau dalam mencintai, yang zilu manzilata laisa lahu, kamu akan mempertempatkan orang yang kamu cintai di atas segala-galanya. Orang Nasrani melampau mencintai Nabi Isa. Allah Ta'ala gepegah Nabi Isa nya nabi. Awak Nasrani dikalan dengan kelebihan Nabi Isa, je dipudep urang mati, je dipupulih urang buta, je dipulih supak, mereka berani menyatakan Isa itu ibni, anaknya Tuhan. Kalau bukan anaknya Tuhan, Tuhan. Maka gara-gara melampau mencintai kepada Nabi Isa, mereka orang Nasrani itu dinamakan orang yang sesat. Pakon daripada Nabi karena berat tak cinta, ipeduk menjadi Tuhan. Itanya lagi anjing. Menyuka berat tak cinta kan lagi ya. Nyam menyuka berat tak melampau berat tak cinta kan? Pe yang dipegah haji Bandung betul. Pe yang dipegah haji semuanya betul. Hana yang salah. In ta'lu fi ihbab, jika kamu melampau dalam mencintai, yanzilu manzilata laisa lahu, kamu akan mempertempatkan orang yang kamu cintai tersebut di atas segala-galanya. Orang Nasrani melampau mencintai Nabi Isa itu bukan nabi, tapi dipertempatkan di atas segala-galanya, di atas nabi, Tuhan. Yang pertama, tema awak Yahudi apa yang melampau? Nya ya ahli kitabnya Yahudi dengan Nasara. Awak Yahudi melampau juga dalam agama. Mereka melampau membenci. Nasrani melampau mencintai Nabi Isa sehingga Nabi Isa dikatakan di atas segala-galanya Tuhan. Orang Yahudi melampau membenci Nabi Isa. Nya gawatlah. Awak Yahudi hai patih Isa nya Tuhan Nabi. Puji begah Isa nya anu bajing karena lahir hanayah. Abghada Yahudu, bencilah oleh Yahudi anal Isa di atas Nabi Isa hatta yaqdhufu ummuhu zanan, sehingga mereka menuduh ibunya itu berzina. Nyan Nabi Isa nyan kon Nabi pucit nyan anak baju muyah talahi gemedina makji jamu yan itu melampau. Maka orang Nasrani melampau mencintai Nabi Isa hatta yanzilu manzilata laisa lahu, mempertempatkan Nabi Isa itu di atas segala-galanya. Orang Yahudi melampau membenci kepada Nabi Isa, yang Nabi Isa itu nabi, tidak dikatakan nabi, tapi berani mengatakan Isa itu bukan nabi, bukan Tuhan, tapi anu bajing. Karena melampau dalam membenci. Begitu juga dalam sikap getanya bersama. Jika getanya melampau mencintai seseorang, jika getanya melampau membenci seseorang, akan terjadi yang lainnya. Benci tak tengkuimu, nyan walaupun tengkuimu madan tetap salah. Walaupun tengkuimu mut tetap salah. Walaupun tengkuimu beribadat tetap salah. Karena yang nampak tetap salahnya. Pakan getanya cinta, pakan getanya benci. Ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdi masawiya. Pandangan suka, pandangan cinta akan menutup segala kekurangan yang kita cintai. Menyatanya otak tidak urang dengan pandangan suka, pandangan cinta, nyau bena kekurangan di tertutup hanade. Tapi kalau pandangan-pandangan benci, yang nampaknya kekurangan saja, walaupun dia pernah beribu-ribu berbuat kebaikan. Itulah perbedaan di mata Allah dengan di mata manusia. Nyokong pegah Allah na mata nyempayang ke surah de, nyetap tauhid. Pokoknya pandangan manusia dengan pandangan Allah beda. Di mana beda? Di pandangan manusia,
sekali saja berbuat kesalahan akan menutup beribu-ribu yang pernah kebaikan dilakukan. Sigo mantong tanyo selalu get ngeji. Sigo mantong tabut tanyo kesalahan. Yang di mata manusia dapat menutup beribu-ribu kebaikan yang pernah kita lakukan. Tapi di pandangan Allah, di pandangan Allah, sekali saja kita berbuat kebaikan dapat menghapuskan beribu-ribu kejahatan yang pernah kita lakukan di sebelumnya. Itu pandangannya manusia. Maka yang perlu pegah tu ini, jangan melampau dalam mencintai, jangan melampau dalam membenci seseorang. Rasul pernah bersabda dalam hadis atar, makna atar na yang pegah Nabi yang kun, na yang pegah Sayyidina Ali yang kun. Maknanya hatar. Atar itulah atar dalam kitab hadis. Kalau atar na yang pegah Nabi yang kun, na yang pegah Sayyidina Ali yang kun. Maka walaupun so yang pegah ke ni, ahbib habibaka haunamma, cintailah apa saja yang ingin kamu cintai dengan cara haunamma, sederhana saja. Pakon sederhana saja. Asa ayyakuna bighadika yaumamma, bisa jadi orang yang kamu cintai itu adalah orang yang mesti kamu benci. Wa abghid bighadika haunamma, bencilah apa saja yang ingin engkau benci dengan cara sederhana saja dalam bencinya. Baik melampau seperti orang Yahudi. Terkadang orang yang kamu benci itu dialah orang yang menjadi kekasihmu. Sejarah yang terjadi pada Sayyidina Ali, sejarah yang terjadi pada Nabi Isa juga terjadi pada masa Nabi ini. Tahu sahabat Nabi Sayyidina Ali, ini masalah politik. Masalah Nabi. Gekele Nabi, innaka ya Ali, bahwa sungguh engkau wahai Ali ka Isa ibni Maryam, lagi Isa anak Maryam. Ali nyo tengku lagi Isa anak Maryam. Maknanya apa? Ada orang yang melampau mencintai Sayyidina Ali sehingga berani dipegang Sayyidina Ali nyo ke Nabi. Ada orang yang membenci Sayyidina Ali sehingga berani dipegang Sayyidina Ali itu bukan sahabat Nabi tapi orang kafir, kaum Khawarij. Bagaimana alkisahnya ceritanya? Orang yang gekalan kelebihan Sayyidina Ali, gemat pedeng geprang kape mertuk. Orang berlomba-lomba melampau mencintai Sayyidina Ali sehingga pegah-pegah yang pantasnya, yang menjadikan sebetulnya, yang menjadikan nabinya, yang menjadikan Nabi kon Muhammad. Tapi pecik Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang pantas menjadi Nabi. Allah Ta'ala wata Isra' Mi'raj uke bulan Rajab itu, Allah Ta'ala nak pernah pegah mekalam-kalam dengan haba Ali. Yang dalil yang dipegah bahawa kon Nabi Muhammad yang sepantasnya Nabi. Tapi Sayyidina Ali, kaum Syiah. Kantornya kaum Syiah. Kaum Syiah orang yang melampau mencintai Sayyidina Ali. Adzan mentang dawannya asyhadu anna Ali Rasulullah. Hana pakai asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yang nyonya ino adzan asyhadu anna Ali nya lambelangan nanti. Hana pakai laki-laki ini. Yang kaum Syiah orang yang melampau mencintai Sayyidina Ali. Sehingga kepegah na urun tanyong, kalau memang wahai kalian kamu bilang bahawa Sayyidina Ali itu nabi, bukan Muhammad, kenapa malaikat Jibril gepetron wahyu kepada Nabi Muhammad? Kenapa tidak kepada Sayyidina Ali? Ya, ditanya oleh orang. Kalau memangkah keakui Sayyidina Ali nyo Nabi, kon Muhammad Nabi, pakon na malaikat Jibril gepetron wahyu kepada Nabi Muhammad, hana gepetron kepada Sayyidina Ali. Mereka menjawab, malaikat Jibril gepetron wahyu kepada Nabi Muhammad, salah alamat. Ipikir malaikat Jibril ni adalah kawayu ting-ting na salah-salah alamat. Nyat penyebab apa? Melampau mencintai. Menyangka berada cinta tayo tetap lagi nyan. Puyai pergi haji mandung. Manuknya coklat bang. Oh ka betul. Karena kabrak tak. Ada orang yang membenci Sayyidina Ali. Kaum Khawarij gara-gara masalah politik. Ya panjang sudah sejarah politik. Orang yang sangat melampau membenci Sayyidina Ali karena hancur undang-undang bawaannya khalifah yang keempat Sayyidina Ali, mesti Utsman ibn Affan. Hana hancur.
yaitu kaum Khawarij. Pakon kepada kaum Khawarij, mana Khawarij keluar daripada pimpinan Sayyidina Ali. Mereka orang Islam, mereka orang beriman, tapi berani mengkafirkan Sayyidina Ali gara-gara masalah politik. Menantabi jangan tanya orang. Oi tanya kamu lampau mencintai partai A tegu, nyam yai pegah di partai B bui mendung. Kalau enak. Ditanya punya kata dukung partai B, nyai pegah di partai A, saya Bandung. Musabah dan dapat ihupane nai daki Bandung. Menanti lagi tanya, katanya benci kepada partai B, nyan puyai pegah di partai B, musabah tak betul. Nyolong katop lon kapilih lon akan kujuk peng cidiam liar kepo aspal jalan ngomong bandui pegah. Pakon karena pandangan yang kita kalon kepada partai B dengan melampau membenci. Tapi punya partai A pegah, nyai O Bandung, mana coklat dipegah PO. Pakon ku kamu melampau dalam mencintai. Persih lagi kejadian Sayyidina Ali yang Sayyidina Ali karena melampau dah orang Khawarij melampau membenci Sayyidina Ali, han hitam bahawa Sayyidina Ali jadi khalifah. Hana pendapat bahawanya hai terima Sayyidina Ali sebagai khalifah awanyan. Berani mereka mengkafirkan Sayyidina Ali padahal mereka itu orang Islam. Padahal mereka itu adalah orang beriman tapi berani mengkafirkan Sayyidina Ali. Maka yang perlu pegah karena singkatan wade but yang melampau gelarang oleh Allah. But yang melampau, pemantang perbuatan yang melampau, baik mencintai ataupun membenci, silahkan kita benci kepada manusia. Tapi bet tamping ngomong gari ji pala. Ai kalan manok ji, nyo manok sepo, manok sipulan. Ai kalan manok bengeh. Ai kalau rumah sipulan bengeh. So yang dekat dengan sipulan bengeh, itu sudah melampau, membenci, menular, itu penyakit lebih bakarona. Begitu juga melampau dalam mencintai, bahaya bagi yang politik. Karena berat tak dukung nyampuyai pudah singan orang Bandung, itu Bandung. Kena pengelam ke. Karena melampau mencintai, cikalan tanya, bukan. Gara-gara getanya melampau mencintai, getanya pilih orang nyan, getanya yang benci orang nyan oleh nyan. Pakon karena pun melampau mencintai, gara-gara melampau mencintai, jil ke melampau dalam membenci. Disakiti oleh orang yang kita cintai itu terlebih sakit rasanya daripada orang disakiti oleh orang yang tidak pernah rasa cinta kepada kita. Pui pegah haji Bandung dia kata batik. Kemudian menang dayu tapi tak pala alih dia tak dah. Itulah namanya disakiti oleh orang yang sangat kita cintai. Itu lebih sakit rasanya dibandingkan kita disakiti oleh orang yang tidak ada rasa apa-apa katanya. Kemudian baca tu. Sahabat Nabi na orang yang sangat melampau mencintai Nabi tu. Tapi hana tok melampau dengan gakkeun nabinya Tuhan. Yaitu namanya Sauban. Yang tempurno anak-anak lon babandung sonan sahabat Nabi yang sangat mencintai Nabi si uroh hanaga kalau Nabi gayang takit. Siapa? Sauban. Sauban sahabat Rasulullah si uroh hanaga kalau Nabi tegu sakit gaknya. Duknan galak kepada Nabi, tingkah laku Nabi. Gekalan akhlak Nabi si uroh sehingga ba si uroh hanaga kalau Nabi gekalan Nabi uroh yang kedua gekalan ya Sauban kenapa engkau pucat kata Nabi. Ya Rasul karena lon rindu tak kedron karena lon cinta tak kedron ya Rasul. Siuro lon hana lon kalon ron ya Rasul sungguh terasa lon takit sungguh lon terasa lemah ya Rasul. Bagaimanakah nasib aku di akhirat nanti ya Rasul? Lam dunia nyo mantong siuro hana lon kalon ron takit lon. Bagaimana di akhirat nanti menyodron tamang surga, lon tamang surga getanyo pasti hana tabo. Dron pasti tingkat tinggi, lon tingkat bawah, lon pasti ham rumpok cingon ron ya Rasul. Nemu doa merumpok lon ron cit. Nyam sing anda ji lon lan surga ke Sauban, tapi menyolol lan neraka cim ke pun ham rumpok ngon ron ya Rasul. Kibancara ya Rasul lam dunia nyo mantong lon ciuro hana lo kalon ron sakit. Bagaimana nasibku di akhirat nanti? Apakah akan dipersatukan? Maka Nabi bersabda pada masanya, innal mar'u yuhsyaru ma'aman ahabba. Seseorang akan dibangkitkan beserta orang yang dicintainya. Tanya ketua yang paling fan, tanya ketua yang paling galak kepada Nabi Muhammad akan dibangkitkan bersama Rasulullah. Getanya ke sungai fan ke Ronaldo, akan dibangkitkan bersama Mas Ronaldo. Getanya ke sungai fan, tanya berat tak cinta kepada Messi akan dibangkitkan bersama
Mesti innal mar'u yuhsyaru ma'aman ahabba. Seseorang akan dibangkitkan beserta orang yang dia cintai. Keso berat tak cinta dia. Maka jika tanya, cintailah ulama. Jika kamu mencintai ulama, alim-alim ulama, orang-orang yang saleh, kamu akan dipersatukan beserta mereka di akhirat nanti. Kemudian katanya baru senang hati sauban. Ya Rasulullah, menyalahnya lon betul-betul rindu geron, lon cinta geron, Allah pasti akan gehimpun lon beserta ngon karena lagi dron pegah. Innal mar'u yuhsyaru ma'aman ahabba. Seseorang akan dibangkitkan beserta orang yang dicintainya. Ya Rasulullah, katanya sauban, adakah manusia-manusia daripada umatmu yang tidak pernah berkumpul denganmu, yang tidak pernah bertemu denganmu? Pernah manusia-manusia yang hana pernah bertemu dengan dron di akhirat. Walaupun katanya pernah gekalon dron di dunianya, tapi di akhirat ham pernah merumpok dengan dron. Katentemnya hana merumpok gaknya dalam neraka, dron lan surga. Nah lagi ya Rasul, adakah manusia-manusia yang tidak pernah bertemu dengan dron di akhirat nanti? Walaupun mereka pernah melihatmu, walaupun mereka pernah melihatmu dalam dunia, tapi di akhirat tidak pernah melihatmu. Nah ya Rasul, dijawab di Rasul pada bacaan, qala na'am, ada. Leto salah satu nafarin lan talqini fi yaumil qiyamah. Leboh golongan manusia tidak akan pernah bertemu dengan aku di hari kiamat. Mana tidak pernah bertemu dengan aku, jih pasti dalam neraka. Walau sallu, walaupun dipuasa sabi-sabi. Walau zaku, walaupun dibidakut. Walau sallu, walaupun dipuasa, walaupun ikan uri malut, walaupun dipegak masjid tabah tirau, tetap tidak pernah akan bertemu dengan aku di hari akhirat nanti. Siapakah golongan-golongan tersebut? Penaruh katanya, mengingat waktu sangat singkat, insya-Allah akan terlanjutkan di episode yang selanjutnya. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin.